Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Rahmadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang kita baca sebentar tadi adalah surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 16. Ayat ini ada yang mengatakan turunnya di Mekah, tapi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turunnya di Madinah. Artinya, ya, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, maksudnya adalah Al-Quran. Dan janganlah mereka, kata Allah, ya, wa ma nazala minal haqq, wa la yakunu kallazina utul kitaba, dan janganlah mereka ada seperti orang-orang yang telah diturunkan kitab kepadanya sebelum itu. Fatala alaihimul amadu, ya, dia berlalu waktu yang atau masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi kasar, kesat. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka itu menjadi orang fasik. Ayat ini, kata Ibnu Abbas, merupakan peringatan, teguran kepada orang-orang yang beriman ketika di Madinah. Kenapa ditegur oleh Allah? Karena pada awal-awalnya mereka mendapatkan kehidupan yang sulit dan banyak tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika kehidupan ini sudah mulai tenang, Nabi sudah mulai menerapkan hukum-hukum agama Allah. Ya, lalu di antara mereka ternyata ada yang sudah mulai lalai. Sudah mulai lalai dalam kehidupan mengingat Allah. Tidak banyak lagi yang berzikir kepada Allah karena sibuk dengan kesibukan dunia barangkali dan lain-lain, sehingga turunlah ayat ini menegur para sahabat. Ya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq itu. Belum tabakah masanya atau kapan lagi orang-orang yang beriman ini untuk mengkhusyukkan hatinya mengingat Allah. Mengingat Allah. Kemudian dan apa yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Hadirin yang kami muliakan, zikir ini kan kita pahami, zikir itu bisa melalui lisan,
Zikir itu bisa hati, dan zikir itu dalam arti bisa kita melafazkan zikir dengan macam-macam. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dan sebagainya. Ya, ada yang membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 30 kali. Tapi dalam pemahaman kita, zikir itu tidak hanya sekadar melafazkan kalimat zikir itu, mengingat Allah dengan hati seperti itu. Tapi dapat kita pahami zikir pada Allah apa saja yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, rujukannya kepada Allah. Pertanyaannya pada diri kita, apakah yang kita kerjakan ini sesuaikah dengan apa yang diamanahkan oleh Allah? Sesuaikah dengan apa yang diatur oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah? Itu yang kita pertanyakan. Kalau saya berbuat sesuatu, apakah ini cocok? Tidak boleh, tidak menurut agama, atau termasuk ini yang dilarang oleh Allah? Hadirin yang kami muliakan, jadi pemahaman zikir itu tidak sekadar melafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan sekadar itu, tapi di dalam aktivitas kehidupan kita ini selalu kita menyandarkan dan ingat kepada Allah apa yang kita lakukan, karena Allah itu sangat mengetahui apa yang kita kerjakan. Lalu diperingatkan oleh Allah di sini, janganlah hendaknya kita sama dengan orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi yang diberi kepada mereka kitab, tapi mereka sudah mengabaikan, sehingga hati mereka itu untuk berzikir kepada Allah tidak bisa lagi, udah keras hatinya. Dia meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul Nabi Musa umpamanya, dia sudah mulai meninggalkan, sehingga mereka itu banyak yang menjadi orang fasik. Ini yang kita khawatirkan. Hadirin yang kami muliakan, jangan-jangan kita umat Islam ini ya karena lalai kita mengabaikan kehidupan, ya sudah terpengaruh dengan kehidupan duniawi, sehingga kita lupa dengan kehidupan akhirat, zikir kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Allah, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah ini sehingga banyak diantara mereka menjadi orang fasik. Apa itu orang fasik? Fasik itu pernah kita sampaikan juga di sini. Ada yang mengatakan fasik itu adalah dia mengaku Islam tapi tidak lepas dari perbuatan dosa. Dia beramal juga tapi dia tetap tidak meninggalkan perbuatan yang salah atau dosa. Itu yang fasik. Ada orga kalau di kampung kita ini orang mengatakan si anu itu udah fasik. Fasik itu udah mulai menyeleweng, pembicaranya tidak lurus lagi. Bukan itu. Dia tahu bahwa yang benar itu benar, tapi dia tidak kerjakan benar. Dia tahu sesuatu itu salah, bertentangan dengan agama, tapi dia tidak mau meninggalkan. Sehingga dia melakukan dosa-dosa setiap waktu. Ini yang fasik. Nah, hadirin yang kami muliakan, untuk melengkapi apa yang dikatakan oleh Allah ini dalam surat Al-Hadid juga, itu ayat 20, apa yang membuat kita manusia ini lupa mengingat Allah, lalai di dalam kehidupan karena terpengaruh dengan kehidupan dunia. Kata Allah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun ya bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Ya. Jadi ketahuilah pada Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ya, senda gurau. Nah, kemudian perhiasan, dan kamu berbangga-bangga di antara kamu. Lalu kamu berlomba mencari harta dan anak-anak keturunan. Nah, ini yang membuat kita menjadi lalai. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita lihat sekarang mungkin banyak kenyataannya. Saya ingat selalu itu apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ya, kalau melihat orang Islam itu pada hari raya, kata beliau, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Kurban,
Nah, kalau ingin melihat orang yang beriman benar-benar bertakwa kepada Allah, itu tengoklah waktu subuh. Nah, sekarang hadirin yang kami muliakan, mungkin kita prihatin melihat, ya, tidak banyak jamaah sekarang yang subuh itu. Padahal sholat subuh itu balasannya, dan apalagi sunat-sunat yang kita kerjakan sebelumnya, ibaratnya pahalanya sama dengan sedunia dan isinya itu. Nah, inilah barangkali yang melalaikan kita. Jangan sampai kita nanti dengan kehidupan dunia yang itu adalah yang merupakan penipuan dan bohong-bohongan, semua ini akan tinggal ketika kita mengakhiri hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lalai kepada Allah sebagaimana diperingatkan di dalam surat Al-Hadid ini. Ternyata sudah 14 abad kita masih banyak yang sudah melalaikan. Bayangkan, di Madinah saja belum sampai 20 tahun dari Mekah. Di Madinah hanya 23 tahun Rasul, sudah ada umat Islam yang ditegur oleh Allah. Mereka melalaikan dengan kehidupan bersih banyak istilahnya, dengan harta, keturunan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.